Ketika kita mampu untuk menjaga nutrisi ini bisa fokus sampai ke batang utama dan pembagian bisa secara seimbang, itu akan menjadi hal yang sangat menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang membandingkan dua varietas yang sama-sama memiliki kelebihan. Kira-kira bagaimana cara kita menentukan mana yang lebih baik dan bagaimana cara kita menyikapinya, terlebih menghadapi musim kemarau ini, supaya perawatan bisa menjadi lebih mudah, lebih murah, tetapi hasilnya bisa lebih maksimal. Ingin tahu tips dan triknya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal video tadi, kali ini kita akan mereview atau mencoba membandingkan antara dua varietas, kira-kira mana yang lebih unggul gitu. Karena di video sebelumnya kita telah merekomendasikan gitu ya, benih yang cocok di menghadapi musim kemarau. Oke, kita akan mencoba membandingkan antara Absolute 69 dengan Angkasa 89. Ini dua varietas yang sama-sama tipe merunduk yang sama-sama cocok ditanam menghadapi musim kemarau gitu ya. Jadi mana yang lebih afdol di antara keduanya? Sebenarnya secara karakter hampir sama ya teman-teman. Yang cukup membedakan itu adalah di jumlah anakan itu biasanya lebih banyak yang Angkasa 89, kemudian produktivitasnya itu juga lebih banyak yang Angkasa 89, bakal buangannya itu sangat banyak itu. Kemudian dari segi diameter buah itu beberapa di lahan petani itu ada yang mengatakan lebih besar dan lebih panjang, meskipun di tempat lain juga ada yang mengatakan lebih kecil gitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti itu gitu ya? Jadi gini teman-teman, dua varietas ini sebenarnya memiliki karakter yang hampir sama. Perbedaan Absolute 69 ini bisa ditanam baik di dataran rendah sampai dataran tinggi dengan produktivitas yang lumayan tinggi ya, 8 sampai 11 on untuk setiap tanamannya. Kemudian kalau untuk kelebihannya mungkin sering sudah kami sampaikan gitu ya. Sudah kami buatkan videonya, kemudian hasilnya seperti apa sudah sering sekali gitu. Kemudian kalau Angkasa 89 ini sebenarnya juga sudah kami buatkan, hanya saja mungkin belum terlalu sering gitu ya, karena Angkasa 89 ini termasuk masih sedikit baru. Kemudian dua varietas dengan perusahaan yang sama, dengan tipe yang hampir sama pula, dengan sama-sama merunduk. Apa sih beda keduanya? Yang paling mendasar itu seperti yang tadi saya sampaikan, jumlah anakan dari Angkasa 89 ini lebih banyak, tunas airnya itu biasanya lebih banyak, kemudian ruas batangnya itu biasanya lebih pendek, kemudian bakal bunganya itu sangat banyak, karena per ruas itu bisa isi 2 sampai 3. Kemudian produktivitasnya dia lebih tinggi gitu. Mungkin teman-teman akan langsung menyimpulkan kalau begitu saya akan tanam Angkasa 89 saja karena dia produktivitasnya lebih tinggi gitu. Nah, di balik kelebihan tentu saja ada kekurangan. Dan kekurangan ini yang mungkin teman-teman perlu mensiasati gitu. Kalau Absolute 69 itu sudah tidak diragukan lagi terkait dengan kekuatan tanamannya, kemudian produktivitasnya. Teman-teman sudah melihat secara kasat mata bahwa produktivitasnya tinggi, kemudian ketahanan tanaman terhadap virus juga tinggi, batangnya juga berkayu, hanya tunas airnya mungkin tidak terlalu banyak sebanyak Angkasa 89. Tiap ruas buahnya ada yang 2, ada yang 3, tetapi lebih didominasi 1, 2 gitu. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada yang 3. Sementara di Angkasa 89 ini dia dominasinya malah di 2 dan 3. Kemudian bakal bunganya ini sangat banyak sekali. Kemudian ruas antar batangnya itu juga lebih pendek dan produktivitasnya lebih tinggi. Nah, kalau teman-teman secara sekilas melihat pertimbangan seperti itu, mungkin teman-teman akan langsung memilih Angkasa 89 karena produktivitasnya yang lebih tinggi gitu ya. Karena tujuan utama dari budidaya tanaman adalah di produktivitasnya. Hanya saja
ini yang mungkin perlu kami sampaikan gitu ya. Keduanya sebenarnya sama-sama bagus. Kalau teman-teman pengen mencoba keduanya ditanam di satu lahan yang sama, silahkan saja, karena kami juga pernah melakukan itu gitu. Kelemahan dari Absolute mungkin tidak begitu ini ya, karena teman-teman kami sudah sering menyampaikan bahwa di daunnya mungkin bergelombang dan sebagainya, itu hampir sama dengan Angkasa 89, dan dia lebih direkomendasikan di musim kemarau seperti saat ini. Kalau di Angkasa 89, di balik kelebihan itu ada hal yang mungkin sebenarnya bukan kelemahan, tapi teman-teman perlu mensiasatinya. Kita tahu bahwa tunas airnya itu sangat banyak, kemudian bakal bunganya itu juga sangat banyak. Otomatis ketika bakal bunganya sangat banyak, kemungkinan besar buahnya juga akan semakin banyak. Mungkinan teman-teman akan merasa, oh sangat untung nih, karena buahnya itu nanti akan sangat banyak, maka produktivitasnya akan sangat tinggi. Itu juga perlu digarisbawahi teman-teman. Tunas air yang lumayan banyak, satu sisi dia akan mendatangkan kelebihan karena di produktivitasnya akan lebih tinggi kalau kita bisa menjaganya. Tetapi kalau kita tidak jeli, justru tunas air yang terlalu banyak itu bisa menjadi sarang penyakit dan tempat persembunyian hama. Kemudian distribusi dari nutrisi yang awalnya bisa fokus ke atas karena tunas airnya terlalu banyak, dia akan terbagi. Gitu ya. Sampai sini mungkin teman-teman bisa mengikuti ya. Jadi kelebihannya adalah tunas airnya banyak. Dengan tunas air banyak itu akan menjadi tantangan untuk kita. Bagaimana menyalurkan nutrisi dari bawah sampai atas itu biar seimbang. Karena kalau tidak, itu nutrisi akan terbagi ke tunas-tunas air itu, sehingga pada batang utama justru mungkin akan lebih sedikit. Nah, permasalahan itu ya. Jadi pertama adalah aliran nutrisinya. Karena tunas airnya terlalu banyak, itu bisa menjadi tempat persembunyian untuk hama, kemudian meningkatkan kelembaban dan itu berpotensi menjadi sarang jamur. Itu ya. Jadi sebenarnya itu kelebihan, tapi ketika kita tidak bisa mensiasatinya, itu bisa menjadi kelemahan. Bisa menjadi tempat sarang untuk hama, kemudian menjadi tempat yang mendukung untuk pertumbuhan patogen penyakit karena kelembabannya lumayan tinggi. Permasalahan pertama adalah di saluran nutrisinya gitu ya. Ketika kita mampu untuk menjaga nutrisi ini bisa fokus sampai ke batang utama dan pembagian bisa secara seimbang, itu akan menjadi hal yang sangat menguntungkan. Tetapi ketika tidak, karena nutrisinya terbagi dan sementara di batang utama itu ada bakal bunga yang sudah saya katakan bunganya itu sangat banyak. Per ruas itu bisa 2-3 bakal buah dengan ruas yang sangat pendek. Ketika nutrisinya sudah terbagi di bagian bawah, otomatis dia tidak bisa berjalan secara seimbang. Nah, efek dari bunganya yang sangat banyak, kebutuhan nutrisinya otomatis dia akan menjadi lebih tinggi. Nah, ketika kebutuhan nutrisinya lebih tinggi, dia berupaya untuk mempertahankan kehidupannya dengan cara memenuhi kebutuhan nutrisinya. Ketika kita tidak mampu memberikan nutrisi yang tepat dan seimbang di waktu yang tepat pula, itu akan menjadi masalah. Karena tanaman akan berupaya untuk mempertahankan kehidupannya, tetapi ketika nutrisinya tidak ada atau kurang, itu akan mengorbankan. Jadi ketika bunganya yang banyak ini, karena kebutuhan nutrisinya sangat banyak, sedangkan nutrisi yang kita berikan itu jumlahnya tidak mencukupi, otomatis salah satu cara bertahannya dia itu adalah menggugurkan bagian tanamannya. Mulai bisa daun atau juga mungkin paling potensi adalah bunga. Makanya ketika aliran nutrisi ini tidak bisa secara seimbang, kemudian kita tidak bisa memenuhinya, kemungkinan besar bunganya itu akan rontok, teman-teman. Jadi karena bakal bunganya ini sangat banyak, aliran nutrisi dari bawah sampai ke atas itu sudah terbagi karena tunas airnya terlalu banyak, otomatis yang di batang utama justru malah tidak fokus. Sehingga potensi kerontokan bunganya itu akan menjadi lebih tinggi, gitu ya. Menjadi lebih tinggi, kemudian ketika sudah menjadi buah, kemungkinan buah ukurannya tidak stabil itu akan menjadi lebih tinggi pula karena nutrisinya itu sudah terbagi ke kanan kiri, kemudian ke atas bakal bunganya sudah sangat banyak, bakal buahnya sudah sangat banyak, tetapi nutrisi yang kita berikan itu cenderung sama. Nah, otomatis karena pembagian nutrisinya ini tidak bisa seimbang, buahnya pun yang dihasilkan juga mungkin tidak bisa seimbang gitu. Jadi produktivitasnya sangat tinggi dengan catatan kita memberikan nutrisi sesuai dengan kebutuhan tanaman. Tetapi kalau nutrisinya kita hanya seadanya, kelebihan ini bisa jadi menjadi kelemahan. Tanaman bisa menggugurkan daunnya atau bunganya, kemudian dari bunga yang jadi ini kalau terlalu banyak dan nutrisinya kurang, ukurannya menjadi tidak seragam. Kalau secara genetis harusnya ukurannya besar, tapi yang terjadi bisa jadi kecil atau jadinya tidak seimbang karena distribusi nutrisi dari bawah sampai ke atas itu tidak bisa seimbang. Jadi ada yang mendapatkan banyak, ada yang mendapatkan sedikit, dan itu nanti mungkin permasalahannya adalah di kerontokannya yang lumayan tinggi, kemudian buahnya cenderung kurang
stabil, ukuran buahnya itu tidak bisa seragam. Apakah itu menjadi kelemahan? Tentu saja tidak, kalau teman-teman mampu untuk mensiasatinya. Jadi kelebihan dari Absolut 69 ini karena bakal bunganya standar, kemudian tunas airnya tidak terlalu banyak, makanya buahnya ini mungkin akan lebih stabil. Meskipun dia tidak terlalu banyak, tapi potensi kerontokannya justru juga lebih kecil. Kemudian karena tunas airnya tidak terlalu banyak pula, kemungkinan untuk tempat bersembunyian hama juga lebih kecil. Makanya dia tidak terlalu banyak, tapi yang mungkin bisa kestabilannya mungkin bisa kita jaga, kemudian yang bisa kita bawa ke rumah itu juga bisa tinggi gitu. Karena kita mengoptimalkan sesuatu yang sewajarnya saja ini dengan semaksimal mungkin gitu ya. Nutrisinya kita penuhi dan tidak banyak faktor pembagi, makanya mungkin bisa lebih stabil, kemudian lebih seragam, kemudian lebih aman dari serangan hama dan penyakit. Sementara yang di angkasa ini karena tanamannya terlalu rimbun, tunas airnya sangat banyak, kemudian nutrisi kebutuhannya juga harus semakin banyak. Kalau tidak tercukupi, berpotensi akan menggugurkan daunnya atau bunganya, atau mungkin paling fatal adalah buahnya. Dan ada kemungkinan ukuran buahnya ini menjadi tidak seragam karena distribusi nutrisi yang tidak berimbang. Itu ya. Jadi kita sudah mengetahui karakteristiknya. Terus langkah yang bisa kita lakukan seperti apa? Nah, ketika teman-teman memelihara Absolut 69 dengan angkasa 89, itu harusnya secara pemberian nutrisi itu harusnya dibedakan. Gitu ya. Jadi nutrisinya yang kita berikan untuk angkasa 89 ini harusnya lebih tinggi karena kebutuhan nutrisinya dia lebih tinggi untuk menghasilkan buah dengan keseragaman yang tinggi, kemudian kerontokan yang minim. Tentu saja kita perlu mensiasatinya dengan pemberian nutrisi yang lebih tinggi. Logikanya ketika ini dimakan 3 orang, sementara yang angkasa ini dimakan untuk 5-6 orang, kebutuhan nasinya itu harusnya berbeda. Tapi kalau kita memberikan sama, otomatis tingkat kekenyangan dari orang yang memakan itu pasti akan beda. Karena di sini dibagi 3, sementara di sini dibagi 6-9. Jadi otomatis mungkin kurang gitu ya. Jadi bakal buah yang banyak itu juga harus disuplai dengan nutrisi yang banyak pula. Kelebihan kadang kalau kita tidak bisa mengelolanya justru bisa menjadi kelemahan. Kemudian ketika teman-teman bertanya kembali terus sebaiknya saya menanam yang mana, itu kembali lagi ke teman-teman, kemampuan teman-teman seperti apa gitu ya. Jadi kalau di Absolut 69 ini menurut saya cenderung main aman dan produktivitasnya pun juga tidak rendah-rendah banget gitu ya. Jadi 8-11 on itu menurut saya juga sudah sangat tinggi. Kemudian kalau angkasa 89 ini mungkin potensinya bisa lebih daripada itu, hanya saja mungkin pemberian nutrisinya kemudian perawatannya juga harus lebih jeli. Salah satu yang harus dikuatkan adalah pemberian nutrisi, terutama adalah di kalsiumnya gitu, karena kalsium kemudian kalium dan fosfatnya, karena berhubungan dengan seperti yang tadi saya sampaikan, kemungkinan rontoknya itu akan menjadi lebih tinggi, kemudian keseragaman buahnya itu juga menjadi lebih rendah. Makanya perlu pemberian nutrisi yang seimbang. Salah satu yang bisa menunjang itu adalah kalsium, kalium, dan fosfat. Mungkin itu yang bisa menguatkan. Kalau secara yang lain menurut kami cenderungnya hampir sama. Jadi ketika teman-teman memelihara 2 tanaman ini harusnya dari segi perawatan ada yang dibedakan. Jadi merawat varietas apapun sebisa mungkin kita mengetahui karakteristik dari tanaman itu gitu. Jadi benih yang bagus itu juga harus ditunjang dengan pengetahuan dan pemahaman kita yang mumpuni sehingga tahu bagaimana cara melakukan perawatan gitu. Jadi kita memahami apa yang kita tanam. Mungkin itu ya, semoga ini bisa menambah referensi dan menambah keyakinan teman-teman untuk memilih benih apapun. Jadi bukan hanya 2 itu, tapi benih apapun sebisa mungkin teman-teman paham akan karakteristiknya. Karena dengan kita paham karakteristiknya, langkah budidaya kita itu akan menjadi lebih mudah, lebih enak, biayanya juga mungkin akan lebih terjangkau. Resiko-resiko yang tidak kita inginkan juga bisa kita tekan seminimal mungkin. Tidak ada salahnya kita belajar di awal untuk memperkuat strategi menghadapi musim kemarau ini. Jadi kemudian kita perlu mengolah sesuatu yang sifatnya kelebihan itu bisa menjadi kelemahan apabila kita tidak mampu mengelolanya dengan baik. Mungkin itu, semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, komen, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam Mitra Petani Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.